Haleluya, puji Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kembali bersama Yesus Kuatku, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Selagi kami masih bernafas dan hidup, itu tandanya kami harus memberikan buah untuk Tuhan lewat kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu, Tuhan, dan kami ingin menghasilkan buah dalam kehidupan kami ini untuk memuliakan Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Saya berharap keadaan kita semua baik-baik saja. Haleluya. Renungan firman Tuhan hari ini bertema tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ayat pokoknya diambil dari Filipi 1 ayat 22. Sama-sama kita baca, kita siapkan Alkitab kita, Filipi 1 ayat 22. Hitungan ketiga kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini adalah perkataan Paulus. Latar belakang dari ayat ini adalah mempertimbangkan dua pilihan. Mati dan bersukacita bersama Kristus, atau tetap hidup untuk terus bekerja dan memberikan dampak yang baik bagi jemaat di Filipi. Ini latar belakang dari ayat ini. Di dalam Filipi 1 ayat 20 sampai 24. Ini adalah perkataan dari Paulus yang dia sampaikan lewat suratnya untuk jemaat di Filipi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, seharusnya orang yang hidup dalam pertobatan harus memiliki buah-buah pertobatan yang dihasilkan dari kehidupan ini. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harus memiliki sikap hati yang benar dalam hidup ini, harus menghasilkan buah untuk Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 katakan, kita simak, Bapak Ibu bisa menyimaknya, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi kita harus melekat pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tidak tinggal di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Nya, kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang Allah inginkan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah menghasilkan buah, menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita ini. Kalau kita lihat contoh yang dilakukan oleh Yusuf, walaupun dia dalam kesusahan, dalam kesukaran, dia tetap bekerja
menghasilkan buah yang berlimpah. Kalau kita ingat saat Yusuf di rumah Potifar, Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengatur seisi rumah Potifar. Dia di dalam kehidupan yang tidak nyaman pada waktu itu. Dia sedang mengalami satu masalah, problema, atau kehidupan yang sangat tertekan. Dijadikan budak. Sebelumnya kalau kita ingat, dia dijauhi oleh saudara-saudaranya, bahkan ingin dibunuh. Lalu bagaimana Yusuf bisa sampai di rumah Potifar? Karena dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak. Kalau kita bayangkan posisi Yusuf pada waktu itu, entah apa yang terjadi di dalam hatinya, mungkin gundah gulana, entah apa, dendam atau bagaimana. Tetapi kita akan lihat ke depan. Di firman Tuhan katakan bahwa Yusuf tidak menaruh dendam. Walaupun keadaannya sulit, menyulitkan dia, memojokkan dia, tetapi dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dan saat dalam kesesakan, Yusuf tetap menghasilkan buah. Dia tetap produktif, tetap bekerja. Di penjara walaupun dalam kesesakan, Yusuf juga tetap menghasilkan buah. Tetap mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada dia oleh kepala penjara. Luar biasa. Kalau kita tahu kondisi orang di dalam penjara, waduh, sepertinya udah nggak ada harapan lagi, tidak ada semangat untuk hidup, tidak ada semangat untuk bekerja. Tetapi Yusuf berbeda. Apa sih yang menyebabkan Yusuf bisa melakukan ini semua? Dikatakan bahwa Yusuf adalah penuh dengan roh Allah, penuh hikmat Allah. Karena ada roh Allah di dalam kehidupan Yusuf, itu sebabnya dia mampu mengatasi setiap situasi di dalam kehidupan dia. Sehingga dia tidak berhenti berbuah. Dia tetap menghasilkan buah walaupun dalam keadaan tertekan sekalipun. Walaupun dalam keadaan yang sangat susah sekalipun, dia tetap menghasilkan buah yang berlimpah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia tunjukkan lewat kehidupannya, lewat tingkah lakunya, lewat perkataannya, lewat sikap hidupnya, lewat kasihnya, lewat kesuciannya. Dia tunjukkan semuanya. Begitupun kita sebagai orang-orang percaya, kita pasti bisa. Kalau Yusuf bisa, sama-sama manusia, kita pun bisa. Kita harus tegakkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Mengedepankan firman Allah, menjunjung tinggi piala keselamatan yang sudah kita terima. Menekan keinginan daging, hawa nafsu kita. Kita menjadi orang yang tulus, orang yang giat bekerja, tidak mudah tersinggung, memaafkan, mengampuni, memiliki penguasaan diri, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Yusuf mampu melewati setiap proses yang ada. Kita pun mampu. Satu kesaksian. Kemarin waktu ada di sekolah minggu, di situ saya melemparkan pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggu di kelas saya. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian tidak bisa bersungguh-sungguh saat beribadah? Tidak bisa menghasilkan buah untuk Tuhan. Saya nggak nyangka mereka bisa memiliki satu jawaban yang mereka tahu apa yang mereka perbuat. Padahal anak-anak kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Yang satu berkata, pergaulan. Kalau saya bergaul sama teman-teman di rumah, saya jadi kayak malas ke gereja. Malas untuk beribadah kepada Tuhan. Ini seorang anak kelas 6 SD bisa berkata seperti itu. Lalu anak yang kelas 1 dan 2 SMP berkata, main HP saat ibadah. Mereka tahu penyebab mereka tidak bisa bersungguh-sungguh beribadah di dalam Tuhan. Saya percaya, terlebih saudara-saudara yang sedang menyaksikan renungan ini, pasti tahu apa yang menyebabkan kita tidak bisa berbuah. Oleh sebab itu, Roma 12 ayat 2 katakan di ayat penutup ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus menolong kita semua untuk memiliki tujuan hidup seperti Paulus,
Memang lebih baik langsung aja deh kembali ke rumah Bapa di sorga. Nggak ada susah, nggak ada sakit penyakit, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita masih hidup, itu tandanya kita harus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap kita. Dan kita menghasilkan buah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon biar Tuhan memenuhi kehidupan kami ini. Ketika ada roh Allah di dalam kehidupan kami, seperti kami sudah merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau memberikan satu kemampuan yang luar biasa. Engkau memberikan seorang penolong yang luar biasa ya Tuhan, yang membuat kami sanggup mengatasi setiap situasi persoalan yang dihadapkan oleh kami. Sehingga kami tidak berhenti berbuah, karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, apa yang kami lakukan dan perbuat, asalkan semuanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kami pasti akan diberkati Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah setiap pemirsa yang melihat tayangan ini, berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, apapun yang mereka lakukan dan perbuat, diberkati Tuhan, asalkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami peralaskan permohonkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.